Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Dengan kejadian chapter kemarin, Fuji dan Yuki protes pada Jubah Hitam karena Jubah Hitam sudah berbohong pada mereka tentang para knocker yang mau berdamai, dan Fuji bersama Yuki menceritakan semuanya. Tadi knocker sudah membawa potongan lengan dan ekor Fuji. Untung saja bukan kepala Fuji yang diambil. Jika diambil, bisa-bisa Fuji mati beneran. Fuji meminta Jubah Hitam untuk segera melenyapkan semua knocker. Akan tetapi, Jubah Hitam tidak bisa melakukan itu dan menyuruh Fuji saja yang melakukannya jika memori menjadi ancaman. Fuji tidak percaya jika Jubah Hitam tidak bisa melakukannya. Untuk membalas kebohongan Jubah Hitam, Fuji meminta setidaknya Jubah Hitam membantu mencari para knocker. Jubah Hitam menjelaskan, dirinya hanya mempunyai sisa kekuatannya dulu. Di masa lalu, Jubah Hitam dapat menemukan para knocker. Tapi sekarang dirinya tidak bisa melakukan itu, karena Jubah Hitam sudah memberikan kemampuan itu pada Fuji. Yang bisa Jubah Hitam lakukan sekarang hanya merasakan sesuatu yang aneh pada orang-orang di sekitarnya, dan bahkan kekuatan itu sangatlah lemah. Jadi begitulah Jubah Hitam bisa menemukan memori saat dulu. Jubah Hitam tidak bisa berbohong tentang era yang damai saat ini. Ini era terbaik untuk dunia saat ini. Yuki tidak terima, sebab Jubah Hitam memperlakukan Fuji seperti orang tolol hari ini. Jubah Hitam sekarang mempunyai nama. Dirinya sekarang bernama Satoru. Gadis dewasa mendatangi mereka. Dirinya kenalan Satoru. Dia bernama Sumika, tinggal di salah satu panti asuhan sekitar sini. Sumika adalah kakak besar semua orang di panti asuhannya. Jadi dirinya akan menjaga adik-adiknya. Saat itu Bon datang dan mengajak Fuji dan yang lainnya untuk berbicara di tempat lain. Mereka membahas memori yang mengamuk di sekolah, dan Bon meminta Fuji dan yang lainnya untuk berhenti melawan memori, karena memori asli meminta mereka hentikan semua ini. Bon tidak tahu alasannya, tapi itu permintaan memori asli. Untuk saat ini Fuji akan duduk manis dan membiarkan knocker melakukan apa yang mereka suka. Tapi mereka para knocker akan menemui Fuji, sebab sebelumnya memori bilang bahwa mereka akan senang jika bertemu Fuji kembali. Bon bertanya pada Satoru, tapi dirinya terlihat sibuk sendiri. Fuji menyarankan, untuk saat ini, mereka akan mengandalkan teman hantu Bon. Van dan Nixon, mereka akan mencari roh yang sedang dicuri tubuhnya. Izumi meminta mereka tunggu dulu. Dirinya mempunyai ide. Knocker pada memori terlihat agresif. Jika mereka melawan memori dengan terburu-buru, memori akan menyerang tanpa memperhatikan sekitarnya. Untuk saat ini, Izumi meminta Fuji dan Satoru untuk menyelidiki memori dulu, lalu mencari tubuh yang lain yang dicuri knocker. Jika Fuji menemukan salah satu knocker, Izumi memberitahu caranya untuk melawan knocker. Jika Fuji dapat menghilangkan kesadaran dari tubuh mereka, knocker dapat dikalahkan. Tujuan serangan berfokus pada batang otak. Mau ditusuk, dipotong, knocker akan bisa melawannya. Jadi Fuji harus bisa bikin knocker tidak sadarkan diri. Fuji termotivasi bisa membunuh knocker, tapi terlihat Fuji tidak percaya dengan kekuatannya. Dan saat ini Fuji masih labil. Bon berkata, mungkin hari ini Fuji tidak bisa membunuh knocker itu, tapi knocker itu pasti akan melawan Fuji lagi. Setelah melawan memori hari ini, Fuji merasakan rasa sakit pada knocker memori. Mereka juga bisa merasakan rasa sakit, sama dengan Fuji dan yang lainnya. Jika Fuji merasakan sakit yang sama, Izumi menyarankan Fuji mencoba melawan knocker dengan racun atau peledak saja. Tapi perkataan Izumi itu, tapi disaring Bon dengan berkata, aku tahu kamu juga merasakan sakit. Tapi itu hanya bentar saja. Fuji pikir Bon benar. Itu tidak akan menghalangi Fuji untuk melawan knocker. Satoru tidak akan ikut dengan mereka. Dirinya lebih mementingkan keselamatannya sendiri. Hal itu membuat Fuji marah karena semua ini yang memulai adalah Satoru, lalu mendorongnya. Dengan kejadian itu, Fuji tahu Satoru bisa merasakan rasa sakit.
Lalu saat itu, Yuki mengambil lembar tugas matematika Satoru yang tertinggal tadi. Dan tampaknya Satoru tidak pintar dalam penghitungan angka, karena kebanyakan jawabannya salah. Fushi melihat ini aneh. Harusnya Satoru pintar dengan angka. Yuki pikir mungkin karena jubah hitam masih kecil, jadi otak kecerdasannya masih rendah. Dan mungkin juga para knocker sejak mendapatkan tubuh baru, mungkin akan menjadi lebih baik. Fushi berharap juga begitu. Di lain tempat, Mimori menyiksa Hirotoshi. Seperti babi, dirinya mengancam akan melakukan hal yang kejam jika Hirotoshi membocorkan identitas Mimori. Hari ini hari Minggu pagi. Sesuai dengan kencan Mizuha bersama Fushi, Mizuha tidak tahu apa yang terjadi dengan Fushi dan Tonari. Dirinya merasa sakit diperlakukan Tonari sebelumnya. Fushi meminta Mizuha melupakan hal itu. Saat itu juga ada dua anak kecil meminta mereka untuk menjadi model foto tugas sekolah. Terlihat Fushi senang dengan proses pemotretan itu dan memberitahu Mizuha bahwa pemilik tubuh asli yang saat ini dipakai Fushi, dulu dia selalu bermimpi menjadi artis maupun model, tapi dia mati sebelum hal itu bisa dia lakukan. Mizuha berpikir kalau Fushi sudah mewujudkan impian itu, masih banyak yang belum bisa diwujudkan Fushi. Oppa Uroi juga mempunyai impian. Hal itu membuat Mizuha akan membantu Fushi untuk mewujudkan impian teman-temannya. Uroi mempunyai mimpi, mempunyai hewan peliharaan yang banyak. Jadi mereka akan pergi ke kebun binatang. Lalu di malam harinya, mereka melihat bintang-bintang. Karena Oppa sangat tertarik dengan matahari. Pasti Oppa sangat terkejut mengetahui ada bintang yang jauh dan lebih besar dari matahari di luar sana. Setelah itu mereka berpisah karena waktu sudah malam. Mereka akan bertemu lagi untuk besok. Ketika Fushi mau pulang, dirinya akan menunjukkan mat tentang bintang-bintang. Tetapi dirinya ingat tidak boleh pulang dulu, karena dirinya masih harus mengurus Mimori. Saat itu juga Tonari menyebut Fushi. Semua orang khawatirkan Fushi, karena beberapa hari ini Fushi tidak pulang. Tonari tertawa, kenapa Fushi memakai wujud Oppa? Fushi langsung menunjukkan bintang-bintang pada Tonari. Saat Fushi mengubah bentuknya ke orang lain, dirinya bisa meniru semua apa yang ada di bentuk itu, seperti suara, bentuk, dan aroma tubuh. Hal itu membuat Tonari kembali di suasana dulu. Tonari berharap Oppa masih hidup, sehingga mereka bisa melihat bintang-bintang bersama. Tapi Fushi tidak bisa melihat bintang jika hanya pakai satu mata. Jadi dirinya mengubah bentuknya. Tonari langsung malu. Di atas, Mizuha memberi salam selamat malam untuk Fushi. Tonari baru tahu kalau Fushi habis bersama Mizuha hari ini dan bertanya, apa mereka pergi dengan menggunakan wujud Oppa? Fushi menjawab iya. Mizuha telah mengajaknya di planetarium. Di tempat itu, bisa melihat semua jenis bintang. Dan Fushi pikir, Oppa kan tertarik dengan matahari. Pasti Oppa sangat ingin melihat bintang-bintang juga. Lalu dalam wujud Uroi, Fushi dan Mizuha telah melihat banyak hewan di kebun binatang. Ditambah lagi saat difoto, Fushi menjadi Mia modelnya. Tonari meminta Fushi hentikan ceritanya. Gugu datang ke mereka. Dengan melihat itu, Gugu langsung paham dengan keadaan di sana. Tonari tidak terima Fushi menggunakan wujud-wujud temannya untuk mendapatkan kehidupan cintanya. Walaupun sudah dijelaskan Fushi bahwa Mizuha sudah melakukannya dengan baik, Tonari tidak ingin mendengarnya. Asal Fushi tahu, lebih dari Fushi, lebih dari Mizuha atau orang lain, Tonari mencintai mereka, Oppa, Uroi, dan Mia. Lebih dari siapapun. Dulu tubuh mereka diambil oleh knocker, lalu mati. Seberapa banyak mereka menendang dan berteriak, disitulah hidup mereka berakhir. Jika Fushi pikir untuk melanjutkan hidup mereka untuk mereka, jangan menggunakan teman-temannya lagi dengan sesuatu yang sangat kotor. Tonari pergi meninggalkan mereka. Setelah itu Fushi merasa sedih dengan apa yang dilakukan Tonari padanya. Gugu mencoba mengajak Fushi untuk pulang. Setelah itu Gugu akan mencoba menyelesaikan masalah ini langsung pada Tonari. Akan tetapi Fushi tidak mau pulang. Walaupun sudah dibujuk Gugu kalau Eko membuat sesuatu untuk Fushi, Gugu tidak tahu kenapa Fushi tidak mau pulang dan berpikir
Mungkin Fuzi lagi menyembunyikan sesuatu dari mereka. Yuki mencoba menjelaskan pada Gugu, Fuzi tidak pulang cukup lama karena Fuzi saat ini seperti kucing jantan. Di masa musim kawin, Fuzi akan pergi meninggalkan rumah untuk mencari betina. Gugu mengerti. Emang benar kalau dilihat-lihat, gadis bernama Misua itu cukup manis menurut Gugu. Dan Gugu berpikir, ini antara perang betina merebutkan jantan. Gugu secara pribadi tidak mendukung Fuzi bersama Misua, tapi jika Fuzi menyukainya, Gugu akan membantunya. Dan Gugu setelah ini akan menyelesaikan urusan Fuzi dengan Tonari dulu. Lalu Gugu pamit pulang. Yuki mendekati Fuzi. Dirinya akan memberitahu Bon untuk datang ke sekolah menemui Fuzi. Fuzi mengingat kejadian saat dirinya mencoba membuat akrab Tonari dan Misua. Dirinya sangat menyesal telah melakukan itu. Tidak seharusnya dirinya melakukan itu pada Tonari. Mungkin saat ini Tonari merasakan rasa sedih karena Fuzi telah mengingat teman-temannya Tonari. Lalu Fuzi meminum minuman keras dalam bentuk kakek sake. Dalam wujud itu, Fuzi boleh minum karena kan sudah tua. Saat itu ada seseorang pria datang menemuinya. Pria itu menunjukkan sesuatu yang harus disensor pihak studio nanti. Fuzi berteriak dengan kencang, sampai-sampai Yuki dan Bon mendengarnya. Bon dan Yuki sampai, tapi terlihat Fuzi ketakutan terhadap sesuatu. Bon langsung bertanya pada orang itu, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada Fuzi? Pria itu hanya datang untuk menunjukkan ini, jalan masa depannya. Seperti jalan sutra hitam, berkilat di padang pasir. Dan ada ikatan yang membatasi kemaluannya. Dan ternyata dirinya Hirotoshi. Tadi Yuki melihatnya di depan sekolah mencari Fuzi. Bon memberitahu Fuzi kalau Nixon dan Van belum juga balik. Fuzi bertanya apa mereka menangkapnya. Bon menjawab, itu tidak mungkin karena hantu tidak bisa mengambil roh lain. Jiwa pun sama seperti itu. Kemungkinan memori mengancam Van dan Nixon untuk tidak kembali. Fuzi pikir ini saatnya untuk mengalahkan memori. Hirotoshi bertanya, jika Fuzi mengalahkan dia, apa mungkin memori yang asli akan kembali? Fuzi yakin itu pasti akan terjadi. Hirotoshi ingin memori kembali jika itu bisa, tapi memori yang asli tidak mau kembali lagi di tubuhnya. Saat ini memori ada di sana, walaupun cuma Bon yang bisa lihat. Hirotoshi mendekatinya dan berkata, aku akan membawamu kembali lagi, walaupun akan mempertaruhkan nyawaku. Dan Hirotoshi akan pastikan hidup memori akan menyenangkan. Memori mengatakan, Hirotoshi tidak peduli jika itu palsu. Memori pikir dirinya baik-baik saja sekarang dan meminta Hirotoshi bersama memori palsu saja. Karena memori tidak ingin melakukan masalah lagi bagi mamanya. Memori hanya ingin menghormati mamanya. Hirotoshi berpikir, memori tidak menghormati siapapun jika melakukan itu. Menurut Hirotoshi, memori tidak bisa menghormati dirinya sendiri. Bagaimana seseorang yang bahkan tidak menghargai dirinya menghormati ibu mereka? Hirotoshi ingin memori hidup kembali. Satu lagi alasan memori tidak mau hidup lagi, karena memori ingin mati, dan hal itu telah dia lakukan.